jelas tentunya di awal babak kedua ada satu marking ketat, lagi-lagi tentunya ada satu tendangan penjuru bagi kesebelasan El Asabiru. Sementara untuk besok sore jangan sampai anda lewatkan di mana kesebelasan Awan FC Cirebon versus kesebelasan HRLC FC. Dan kembali lagi-lagi ada satu peluang emas yang gagal untuk dimaksimalkan. Benar-benar kejutan terjadi, benar-benar begitu rapat pertahanan yang masih terjaga begitu rapi, masih tersusun. Nampaknya benar-benar sangat enak. Sementara masih kita nantikan kembali di sana ada Panji bergeser pada El Capitano, ada Andre Cobra tertuju pada Eka, masih sendirian Eka, tidak jelas umpan yang coba disodorkan Eka. Daeng bergeser kembali pada Hamzah. Sementara di sisi sebelah kanan satu umpan dari Serdi mencari Sugron, namun arah bola justru lebih dekat dengan Panji. Datuk luar biasa, begitu tenang sekali nampaknya pergerakan dari sosok Datuk. Sementara Fadil angkat tertuju pada Osvaldo dan oh Tuhan, nampaknya masih terjadi kemelut di depan area kotak penalti. Lagi-lagi Prayoga masih dengan ketenangannya berhasil untuk memberikan satu kenyamanan, satu marking ketat kembali. Egi bergeser, gagal kembali upaya yang dilakukan oleh anak-anak Dharma LC. Sementara Fadil kembali benar-benar cukup merepotkan, sulit dihentikan pergerakan dari Fadil. Panji masih kita nantikan, Panji bergeser kembali pada Bang Bang. Sementara di sana Seno juga nampaknya masih menemukan kebuntuan umpan yang coba disodorkan oleh Seno. Sementara ada Ijong juga gagal. Bang Bang masih sendirian. Bang Bang. Oh, nampaknya Bang Bang mencoba mencari keberadaan dari Panji. Bang Panji tertuju kembali pada Kliwon. Oh, nampaknya cukup sulit pergerakan ataupun dribble yang dilakukan oleh Kliwon, salah satu pemain kelahiran dari Kabupaten Nganjuk. Luar biasa, begitu tenang sekali pergerakan dari Kliwon, namun juga rapat sekali pertahanan yang dilakukan oleh kesebelasan LE Sabiru. Bergeser Daeng, enak sekali nampaknya Daeng. Hamzah satu umpan diagonal tertuju pada Fadil, masih sendirian di sana Fadil dan lagi nampaknya di sana satu aksi individu yang coba dipertontonkan, baik sosok Serdi kemudian juga Osvaldo Hai yang masih terkunci oleh ketatnya marking dan juga disiplinnya para pemain bertahan kesebelasan Dharma LC. Tendangan penyerang kedua di awal tentunya babak kedua dan terlebih dahulu nampaknya ada sinyal yang diberikan oleh asisten wasit 2. Kita tunggu tentunya apakah yang terjadi teman. What happened teman? Oh, terlebih dahulu nampaknya bola yang sudah keluar ataukah bagaimana? Iya jelas kita masih menantikan salah seorang pemain dari tim Dharma yang masih tergeletak di pinggir lapangan. Terima kasih matur kesuwun tentunya untuk tim medis kami yang kembali harus benar-benar bekerja ekstra luar biasa. Ya, perlu juga masih kami informasikan untuk besok sore bagi para pecinta pecandu Liga Seng, di mana untuk besok sore mempertemukan dua tim terbaik yang datang dari selatan dan juga barat Kabupaten Cirebon. Awan FC Cirebon versus kesebelasan HRS dari Arja Winangun. Besok sore kembali menjadi salah satu laga panas yang kembali akan tersaji di hadapan kita. Awan FC Cirebon versus kesebelasan HRS FC dari AWN Arja Winangun. Nampaknya bola yang sudah meninggalkan lapangan, gagal gol yang diciptakan oleh Dembele. Masih tentunya ada banyak waktu baik dari tim Dharma FC maupun kesebelasan LE Sabiru. Serangan kembali coba ditata melalui Osvaldo Hai, namun Subi lagi-lagi benar-benar Subi menjadi radar tim-tim besar, menjadi salah satu pemain bertahan yang cukup luar biasa penampilannya di sore hari ini. Serangan kembali Gaufar
Daeng, wow, luar biasa Daeng. Nampaknya ada sentuhan. Oh, ada sentuhan dari Gofar, di mana tadi ada satu sliding tackle yang berhasil dilakukan oleh Daeng ataupun full profesional. Sementara Hamzah yang jauh sekali turun ke arah pertahanan mencoba kembali satu umpan berbagi bola Afon yang hanya sesekali saja tentunya mendapatkan lanjutan satu umpan, entah kembahannya tak jelas. Tentunya ada miscommunication antara Ijong dan juga Apon, memaksa kembali berbuat lemparan ke dalam baik kesebelasan El Esa Biru. Benar-benar di sore hari jantung kita dibikin dak diduk der dak diduk jreng, serangan demi serangan ya namanya masih tertata. Dan Osvaldo Hai, Osvaldo Hai, Osvaldo Hai, Osvaldo Hai, oh nampaknya enak sekali pergerakan dari Osvaldo Hai dan Prayoga, luar biasa Prayoga. Dan oh nampaknya Prayoga harus jatuh bangun. Prayoga, iya jelas ada foul terlebih dari Sukron. Nampaknya harus dihentikan pergerakan cepat sekali. Satu aksi individu yang coba dipertontonkan oleh sosok tentunya Prayoga, penjaga gawang muda terbaik yang dimiliki oleh kesebelasan Dharma FC. Namun tentunya terlebih dahulu kami ucapkan selamat jalan untuk rombongan Pak Bupati yang baru saja lewat di Tol Cipali. Yang jelas tentunya kembali ada satu kesempatan lahir melalui satu servis tendangan bebas Hamzah Simpul dan wow, nampaknya Izongka di sana dengan postur tinggi mentul-mentul. Nampaknya kembali memenangkan duel bola-bola di udara luar biasa. Tentunya satu aksi umpan diagonal yang coba disodorkan oleh Hamzah mencari keberadaan dari sosok tentunya Pelu. Sementara Sukron ada Dembele, Osvaldo Hai, Hamzah. Nampaknya kembali ada satu serangan yang ditata dari sektor sebelah kiri. Berusaha kembali menekan di sana jelas. Satu batang kemudian satu umpan dan lagi-lagi nampaknya bola bergerak menuju area kotak penalti bergeser. Tentunya hanya berjarak sekitar 1,5 meter di atas mister gawang Prayoga. Gofar, masih kita nantikan ketenangan dari sosok Gofar. Sementara di sana ada Kliwon yang coba dihentikan pergerakan oleh Datuk Kliwon, Datuk Kliwon. Masih kita nantikan, nampaknya tidak ada teman yang coba ikut terlibat ataupun coba membantu. Sementara kemenangan kembali dari Gofar juga berhasil dihentikan oleh Daeng. Hamzah kembali, satu umpan diagonal tertuju pada Serdi, gagal kembali. Ada Ali, Egi, luar biasa. Nampaknya lagi-lagi Egi Gofar, event yang cukup rapat, coba ditata kembali kesebelasan El Esa Biru. Ada Kliwon angkatan dan oh Tuhan, hampir saja. Oh luar biasa, raja kerap kandang ayam tuku bebek lakaan ngedole. Jebolan timnas Besutan Sintayong di sana juga gagal untuk memaksimalkan one by one shot, one goal gagal. Wow, nampaknya entah apa yang terjadi. Yang jelas tentunya sulit dan sukar dipercaya. Serangan ia benar-benar datang 3 hari 3 malam bergelombang. Bak Tsunami Aceh juga kandas oleh rapatnya dari tembok Cina yang dimiliki oleh kesebelasan Dharma FC. Sementara ada pergantian pemain dari kesebelasan Dharma FC. Keluar Oegi, nomor punggung 14 keluar masuk Epul. Sementara Kliwon, nomor punggung 9 keluar masuk Ruli. Kliwon yang tadi memberikan satu kejutan yang benar-benar begitu amazing, akhirnya harus ditarik keluar. Sementara di sana Egi juga masih mengalami agak sedikit cedera. Memang sosok Egi ini memiliki rentetan cedera kambuhan, di mana terakhir Egi sempat berbenturan dengan sosok Firman Uktina di lapangan Si Gede Bage. Jelas masih agak sedikit sulit
untuk melanjutkan sisa waktu di babak kedua. Ya, masih di lapangan Irak Majabakti. Informasi perlu kami sampaikan kembali untuk besok sore. Kembali ada derby Kabupaten Cirebon terpanas antara kesebelasan Awan FC versus kesebelasan HRS dari Arjawinangun. Tentunya di sore ini benar-benar mata kita dimanjakan oleh hadirnya dua tim dengan intensitas permainan di atas rata-rata, pertahanan solid, serangan yang sangat luar biasa. Bak sinetron Deru Debu yang tayang di Antv. Nampaknya di sini harus ada sinetron Ada Apa Dengan Cinta yang tayang di Antv. Oh, nampaknya ada Dembele. Sementara Fadil satu umpan cikol. Ada Sertidan. Oh Tuhan, ada handball yang dilakukan oleh Subi. Ketatnya pertahanan, justru ada kesalahan elementer yang terjadi di sektor Subi. Oh Tuhan, nampaknya kembali ada satu celah dari pertahanan Dharma FC. Rapatnya tembok Cina yang dimiliki oleh tim Dharma, harus ada handball. Nampaknya Subi tadi menyentuh laju kulit bundar dan one by one. Serdi Prayoga Serdi. Angkat dan Serdi akhirnya berhasil mengoyak jarak Prayoga. Melalui tendangan 12 pas, namun Jari mempegang penalti yang jelas 1-0. Kita nantikan akan seperti apakah respon yang dilakukan oleh kesebelasan Dharma FC setelah satu tendangan 12 pas. Serdi mampu mengecoh penjaga gawang Prayoga yang hingga saat ini benar-benar tampil begitu sangat luar biasa. Prayoga. Sementara juga ada satu persiapan yang coba dilakukan oleh LS Sabiru. Pemain bernomor punggung sudah ada Zaki Zima kan coba dipersiapkan, dan siapakah pemain yang bakal digantikan oleh Zaki Zima? Pergantian pemain dari LS Sabiru. Hamzah nomor punggung 87 keluar, masuk Zaki. Zaki merupakan salah satu pemain jebolan dari Masteran Bandung Raya dan sempat membela tim Persiba Wamena. Kita nantikan akankah dengan masuknya Zaki menggantikan sosok Hamzah mampu merubah ritme permainan di sektor tengah dengan sosok sang senior Sukron. Nampaknya pertandingan sudah kembali dimulai. Jelas ada Fadil bergeser pada siapakah Fadil. Nampaknya kami arah bola mencari keberadaan dari sosok Zaki. Satu umpan menyilang kembali Dharma bergeser pada Eka. Satu umpan panjang lagi-lagi, namanya satu kecepatan dari pemain bernomor punggung 11 ada Ruli, pemain yang baru saja masuk tentunya di pertengahan babak kedua Ruli. Sementara di sana ada Pelu, Sukron masih sendirian. Sukron, ia nampaknya kembali dengan skill yang cukup menawan. Satu aksi individu bergeser ke sektor tengah ada Zaki. Satu umpan diagonal kembali tertuju nampaknya di sana Serdi. Lagi-lagi tak terelakkan antara Subi dan Serdi. Duel manja yang selalu melibatkan dua sosok yang berbeda. Satu bertahan, satu menyerang, satu menekan, satu tekan. Dan ada Bambang dan Heswaldo. Hai, nampaknya kembali gagal. Satu aksi dan kali Sukron bergeser kembali pada Fadil. Masih dalam permainan. Satu tekanan Seno. Ruli. Kemana ke arah bola?
dari pemain bernomor punggung 20, nampaknya ada Epul. Sedikit kesulitan nampaknya Epul untuk berbagi bola jelas. Tentunya ada marking yang begitu rapat, marking di atas dari anak-anak LA Sabiru. Nampaknya pertandingan di sore ini benar-benar menciptakan salah satu partai yang sangat enak sekali kita saksikan bersama. Satu menekan, satu ditekan dan kembali. Satu aksi yang gagal kembali dan Osvaldo Hai. Satu pemain dilewati Osvaldo Hai. Fadil dan Prayoga dan Dembele dan Tuhan lagi sampai kejebur hingga. Oh my god, peluang yang tercipta terbuka dari Sergi. One by one shot, one goal gagal. Seandainya di sana ada Freddy, mungkin ceritanya berbeda dengan gocekan manja yang mungkin. Tentunya ada sontekan, namun gagal. Dan lagi-lagi entah apa yang terjadi. Yang jelas satu serangan yang kembali nampaknya terjadi dan kebelut, gagal memaksimalkan kesempatan. Kadang dia kembali coba mendapat peluang. Benar-benar berlapis-lapis, berapa lapis? Ratusan. Enak sekali pertahanan yang benar-benar masih terjalin begitu kokoh. Subi CS dan Sukron. Tertuju kembali di sana Zaki Cima. Pemain yang baru saja masuk menggantikan peran Hamzah. Angkat ke depan. Tertuju di sana jelas ternyata Pelu. Oh Pelu. Dua pemain yang namanya harus menghentikan pergerakan Pelu. Subi. Oh Subi. Apa yang jadikan jelas? Nampaknya di sana ada komunikasi antara Subi dan juga jelas tentunya ada sosok Osman Dembele. Satu bahasa Bojong, satu bahasa Kamerun, tapi nyambung cah. Yes or no, yes or no. Dia harus kembali dan satu tendangan bebas. Sudahan Pelu berbahaya dan Sergi. Pergantian pemain dari kesebelasan Dharma Seno. Nomor punggung 7 keluar, masuk Arya. Nomor punggung 56. Nampaknya kembali pemain dengan genre menyerang. Coba dimasukkan oleh head coach dari kesebelasan Dharma LC Seno. Nampaknya dari Hesti tarik keluar dengan memasukkan kembali salah satu pemain genre menyerang Arya. Dia kembali satu serangan yang coba diawali oleh Osvaldo Hai. Gagal di sana, datang satu aksi individu kembali dari sosok Ijong, bergerak dan angkat dan akhirnya diciptakan oleh Sergi setelah terjadi bergerak dan angkat dan akhirnya diciptakan oleh Sergi setelah terjadi serangan 3 hari 3 malam. Akhirnya pintu mertua dibuka juga oleh jepit dan gol merubah papan skor menjadi 2-0. Di Indonesia kan dari kami Siwile 2-0. Luar biasa ternyata. Benar-benar serangan yang begitu kejam dilakukan oleh Sergi. Tendangan dari dalam area kotak penalti menembus kecepatan di atas 95 km per jam. Benar-benar kejam engkau Sergi. Begitu kejamnya gol merubah papan skor menjadi 2-0. Sementara masih kami informasikan untuk besok sore. Besok sore jangan sampai Anda lewatkan di mana derby Kabupaten Cirebon kembali akan tersaji di hadapan kita, kesebelasan Awan FC versus kesebelasan HRS dari Arjawinangun. Besok sore kembali hadirnya para pemain dari Liga Tarkam dan juga para pemain yang datang dari gelaran Liga 3 serta Liga 4 zona Jawa kembali memberikan nuansa berbeda. Ya kembali dan kali ini nampaknya ada satu marking ketat. Bimo akhirnya dipersiapkan, pemain muda berbakat yang dimiliki oleh talenta lokal. Inilah sosok Bimo. Pergantian pemain dari kesebelasan LA Sabiru, Daeng.
Nomor punggung 5 keluar, masuk Bimo. Salah satu pemain otot kawat balung melulu. Bimo masuk menggantikan peranan Bimo. Oh, Daeng. Bimo masuk dan Daeng nampaknya kali ini harus berganti peran dengan sosok muda berbakat talenta lokal yang dimiliki oleh kesebelasan LA Sabiru. Ya, nampaknya semakin bergemuruh stadion ataupun lapangan Ira Majabakti. Yang jelas tentunya luar biasa persiapan yang dilakukan oleh rekan-rekan panitia lapangan yang begitu rapi. Bak sarung wadimor, garis-garis lurus dengan ketebalan rumput di atas 1,6 pibol. Jelas tentunya embel-embel empuk setara dengan Stadion Sigede Bage yang ada di kota Bandung. Kembali satu serangan, lagi-lagi ada Usman Dembele menjadi target man, namun upaya dari sektor sebelah kanan Jaki juga berhasil dihentikan. Sukron, Usman Dembele, masih Usman Dembele, Usman Dembele, Usman Dembele. 3 pemain nampaknya coba menutup pergerakan dari Usman Dembele. Sementara di sana masih terlibat permainan. Ada Sukron, 1-2 pemain coba dilewati oleh Sukron. Dembele bergeser pada Jaki, angkat Jaki, Dembele. Wow. Seandainya terjadi gol, mungkin salah satu gol dengan atraksi yang sangat luar biasa. Namun Jarewong pegangan sepakan jaran, tendangannya miring, cegar namun gagal. Wow, luar biasa. Satu serangan yang kembali coba diawali dari sektor tengah Dembele. Enak sekali Dembele yang kembali mempertontonkan skill individu yang cukup menawan. Ruli gagal, datang di sana Pelu. Benar-benar Pelu di sana bermain begitu sangat luar biasa. Tidak ada henti bergerak kiri, hampir di semua posisi ada Pelu. Osvaldo Hai, lagi-lagi 3 pemain, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aku temencang 11, rolas. Oh, out. Yang jelas harus 7 pemain menghentikan pergerakan dari Osvaldo Hai. Lamun jare pagi somisi ada gula, ada semut. Cici manis semua rebutan. Ya wis, bergeser ke sektor kanan dan lagi-lagi ada kesempatan yang hadir melalui satu servis tendangan penjuru yang kelima di babak kedua. Baik kesebelasan LA Sabiru hingga saat itunya benar-benar serangan cukup bergelombang. Satu umpan kemudian Prayoga saat ini benar-benar bikin gemes deh Prayoga. Oh, satu serangan Gofar terhenti kembali pergerakan dari Gofar. 2 pemain coba tidak ada teman yang coba membantu. Marking ketat justru dilakukan oleh kesebelasan LA Sabiru Jaki. Dembele, Usman, akhirnya Osvaldo Hai menambah pundi-pundi gol dari kesebelasan LA Sabiru. Luar biasa, di bahasa Linggis kan 3-0. 3-0. Luar biasa, pertandingan demi pertandingan yang masih sepenuhnya diliput secara tajam eksklusif. Dilakukan oleh kesebelasan LA Sabiru Jaki. Dembele, Usman, akhirnya Osvaldo Hai menambah pundi-pundi gol dari kesebelasan LA Sabiru. Luar biasa, di bahasa Linggis kan 3-0. 3-0.
Luar biasa, pertandingan demi pertandingan yang masih sepenuhnya diliput secara tajam eksklusif oleh Info Tarkam Cirebon. Seci Ayu, Maja Kuning, juga tentunya jepretan dari Robi Ganteng Fernandes, juga pihak YouTube tentunya Tarkam Ciayu, Maja Kuning, Arif Rinaldi. Ya, masih kami informasikan untuk jadwal besok sore. Besok sore jangan sampai Anda lewatkan, di mana kesebelasan Awan FC Cirebon akan menghadapi ketangguhan dari tim HRS dari Arjawinangun. Yo, besok sore jangan sampai, wow, talenta muda berbakat kembali coba dipersiapkan. Kali ini tentunya ada Yamine nakal. Pergantian pemain dari LS Sabiru, Usman Dembele kini keluar digantikan Yamin Namal. Pemain muda berbakat yang tercatat masih duduk di bangku sanawiyah, sekolahnya dekat sawah, banyak mulanya dawa-dawa. Yaman, ya Namal. Wow, pemain muda sekali, bikin gemes. Iya, kita nantikan tentunya peranan dari sosok Yaman. Akankah mampu menggantikan peranan dari sosok Usman Dembele? Kita tunggu aksi yang cukup dinantikan oleh penggemar dari LS Sabiru dan juga tentunya para penonton yang hadir. Pemain sosok muda berbakat, tentunya sosok Yaman. Bergeser kembali ke sektor pertahanan, nampaknya ada satu foul yang dilakukan oleh nomor punggung 11. Tentunya ada Panji sang penakluk ular ataupun pawang ular yang tayang di GTV. Kita nantikan kembali ada Bimo, sementara Jaki, Jima, Jaki dan iya, Osman, nampaknya handball. Ada satu sentuhan yang enak sekali dilakukan oleh Yaman, pemain muda berbakat yang dimiliki LS Sabiru. Luar biasa. Jamal. Kembali masih di sektor tengah, serangan yang kembali coba ditata oleh kesebelasan LS Sabiru, memaksa kembali satu aksi individu yang jelas, nampaknya Osvaldo dan yang gagal. Nampaknya dari pemain muda berbakat ada yang ini Yamal yang tadi coba menusuk. Ada satu asis berkelas dari sosok Osvaldo Jantuan yang nampaknya minimalis dari sosok Yamin Yamal, memaksa kembali hanya berbuah satu tendangan ke juru ke-6 bagi kesebelasan LS Sabiru yang hingga saat ini masih leading 3-0 atas kesebelasan Dharma LC. Heading bola kembali coba menjauhkan, laju si kulit bundar. Nampak kembali di istana satu serangan yang coba dibangun melalui Datuka yang berinisiatif, coba kembali menekan. Satu aksi individu kembali tercipta yang jelas, satu umpan diagonal coba dihentikan. Oh, ada Ali sendirian di sana, kecepatan dari Ali bergeser, terjadi miscommunication dan Bimo kali ini mencoba ada direct ataupun bola back pass Apon yang kembali hanya sesekali saja mendapatkan arah bola. Ijong, Fadil, Ijong, bola pen, oh Subi jauh sekali. Nampaknya Subi meninggalkan posnya bermain. Nampaknya berani menusuk dan kembali ada satu tekanan yang coba dilakukan oleh Andri Kobda. Bang masih sendirian. Ada umpan circle tertuju pada siapakah? Umpan circle dan Ruli. Angkat Ruli dan kembali dalam dekapan. Penjaga gawang Afon. Bikin gemes. Yes, kemudian satu serangan Serdi lompat dan
gagal kembali saudara-saudara serangan yang diawali oleh kecepatan Serdi bergeser pada Osvaldo Hai, namun nampaknya Jaki kembali gagal untuk menambah pundi-pundi gol dari kesebelasan LE Sabiru Sukron. Pelu kembali ada satu serangan yang coba dilakukan oleh sosok Pelu, bergeser lagi-lagi ke sektor tengah, lemparan ke dalam bagi kesebelasan LE Sabiru. Satu pemain coba dilewati, angkat ke depan Serdan, nampaknya arah bola mencari keberadaan dari sosok Osvaldo Hai. Luar biasa serangan yang ternyata belum dikenterkan oleh LE Sabiru hingga saat ini masih benar-benar begitu rapat sekali pertahanan yang masih terjalin kesebelasan Dharma LC. Dan 2 menit tambahan waktu di babak keduanya, ada waktu 2 menit, tentunya waktu yang terasa begitu singkat bagi kesebelasan Dharma LC, namun terasa begitu lama dan masih dalam jangkauan Rulika Peluka di sana, masih sendirian Pelu, bergeser kemanakah Pelu? Yang jelas ada marking yang lagi-lagi berhasil menghentikan serangan. Eka sendirian di sana, Eka satu dua Eka dan habis. Nampaknya solar dari Eka berlari begitu cepat, hidung, namun gagal. Sementara kembali ada persiapan yang coba dilakukan oleh tim LE Sabiru. Ada Pandu dan juga Dwi. Ya, masih ada kesempatan tentunya untuk 2 pemain muda yang coba kembali bisa ada pergantian pemain dari kesebelasan LE. Osvaldo keluar digantikan Pandu, sementara Fadil keluar digantikan Dwi. Ia mencoba dengan taktikal banyak sekali menurunkan pemain muda di penghujung. Babak kedua jelas ada Osvaldo dan juga Fadil yang harus ditarik keluar. Sementara hingga saat ini pertandingan masih berjalan benar-benar begitu sangat amazing, sangat luar biasa. Intensitas serangan, etos kerja, serta tentunya kultur permainan yang sedikit berbeda. Satu bertahan, satu menyerang, satu menekan, satu ditekan. Diawas kembali ada Sukron, satu umpan cipol juga berhasil. Nampak jadikan tadi ada Zaki, sementara kemana ke arah bola yang coba disodorkan Serdi. Pelu masih sendirian nampaknya Pelu, lagi-lagi Pelu. Cukup tenang sekali Serdi. Pelu bergeser kemana ke arah bola dari Pelu, nampaknya. Dan akhirnya bersamaan dengan itu bola berakhir sudah kick off babak kedua dengan mengunci kemenangan 3-0 kesebelasan LE Sabiru. Terima kasih, matur kesuwun, selamat jalan tentunya untuk